Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini, kami akan membahas tentang tugas agenda 3, kedudukan dan peran PNS untuk terwujudnya Smart ASN. LETSAR, CPNS Kabupaten Sambas tahun 2025, pengampu hot junjungan, Simamora Sem Our Team, DRG Putu Gita KDS, Der R Wahyu Faturrahman, Yumi Rizkiani, Escape Nurse, Smart ASN, dan kedudukan PNS sebagai pilar negara. Kedudukan pegawai negeri sipil PNS telah ditegaskan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang 0.20 Tahun 2023, di mana PNS merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas dalam jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya. PNS telah menjadi garda depan dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Untuk menjawab tuntutan globalisasi, digitalisasi, serta ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik, lahirlah konsep Smart ASN. Smart ASN adalah aparatur sipil negara yang adaptif terhadap perubahan, menguasai teknologi informasi, memiliki orientasi pada pelayanan publik yang prima, serta mampu berpikir strategis dalam mendukung kebijakan nasional. Kementerian PANRB sejak tahun 2018 telah mencanangkan visi Smart ASN 2024 dengan 8 karakteristik utama, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing, pelayanan publik, jejaring global, dan jiwa kewirausahaan, memahami literasi digital, etika bermedia digital, dan sistem informasi ASN, literasi digital dalam konteks ASN. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara kritis dan etis. Bagi ASN di era transformasi digital, literasi ini tidak hanya menyangkut keterampilan teknis menggunakan perangkat dan aplikasi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang dipengaruhi oleh arus informasi digital. Etika bermedia digital bagi ASN. Etika bermedia digital merujuk pada seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku individu saat berinteraksi dan berkomunikasi melalui platform digital. CPNS perlu memahami bahwa setiap unggahan atau interaksi digital dapat menjadi cerminan integritas personal dan profesional. ASN di era digital harus dapat memilah informasi, menahan diri dari provokasi, serta menjadi agen penyejuk yang menyebarkan pesan-pesan positif, inklusif, dan mencerdaskan masyarakat. Sistem informasi ASN, pilar transformasi birokrasi digital. Pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai sistem informasi ASN, antara lain MySep, sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara BKN. Aplikasi ini menjadi pusat data ASN secara nasional dan digunakan untuk keperluan administrasi kepegawaian, mulai dari pencatatan riwayat jabatan, pendidikan, pelatihan, hingga penilaian kinerja. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Sistem ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi tonggak perubahan dari pola lama berbasis patronase dan kedekatan politik menuju tata kelola birokrasi yang modern. Studi kasus aktual, ASN dan pelayanan publik di masa krisis, pengantar konseptual. Pelayanan publik di masa krisis memerlukan kemampuan ASN yang efektif, responsif, dan berorientasi pada solusi. Oleh karena itu, penting bagi ASN untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi mereka dalam menghadapi krisis dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Konteks aktual, krisis banjir dan longsor 2023 dan akar permasalahan, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan peran krusial aparatur sipil negara ASN dalam merespons keadaan darurat. ASN dituntut untuk tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga menjadi aktor kemanusiaan yang mampu menjembatani kebutuhan mendesak masyarakat dengan keputusan strategis pemerintah. Sejumlah kasus menunjukkan ketimpangan dalam respons. Beberapa ASN menunjukkan kepemimpinan tangguh dan inovatif, seperti penggunaan aplikasi berbasis data real-time untuk distribusi logistik dan pengorganisasian posko terpadu. Sementara itu, di wilayah lain muncul keluhan dari masyarakat
terkait keterlambatan penanganan, prosedur birokrasi yang masih kaku, akar permasalah. Pokok persoalan dalam studi kasus ini meliputi ketidaksiapan ASN menghadapi situasi krisis akibat kurangnya pelatihan atau simulasi tanggap darurat, budaya birokrasi yang masih menekankan prosedur administratif dibandingkan hasil akhir yang responsif, minimnya integrasi data sehingga terjadi tumpang tindih informasi atau penyaluran bantuan yang tidak merata, lemahnya kepemimpinan responsif dan inisiatif pada tingkat operasional lapangan, penyelesaian, reformasi manajemen krisis, emergency governance, digitalisasi birokrasi. Thank you.